Halo, kita ketemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Salam sehat buat kita semuanya. Harapan mem kita dalam keadaan baik-baik saja dan masih tetap semangat dalam mengambil pekerjaan atau aktivitas apapun yang kita geluti setiap harinya. Hari ini mem mau memberikan satu materi terkhusus memang untuk semua mahasiswa yang semester 7 ataupun yang saat ini sedang mengerjakan ataupun melakukan mem sampaikan ya, pembelajaran metode penelitian. Nah, ini sangat membantu buat kita semua, terkhusus yang memang ada materinya menyangkut publikasi. Nah, di sini memberikan satu jalan ataupun cara bagaimana supaya publikasi kita itu bisa terpublish di beberapa jurnal yang indeksnya sudah bagus. Kalau untuk saat ini masih Scopus ya, Mem akan berikan ataupun share bagaimana cara mencari ataupun mencari referensi berdasarkan jurnal Scopus. Nah, klik Skimago GR. Nah, setelah kalian klik di Google Skimago GR atau di website lamannya itu, tautannya itu ada ini www.skimagogr.com. Nah, akan begini tampilannya karena membuka dari handphone, maka tampilannya seperti ini. Oke, kita klik ini Skimago. Nah, dalam tampilannya akan seperti ini. Di dalam komputer juga akan seperti ini, akan ada menu. Bisa kalian klik. Nah, kita klik jurnal ranking. Oke. Nah, ini semua kan sudah ada di sini semua. Jadi untuk membatasi, kita kan jurusan pendidikan bahasa Inggris ya. Pendidikan bahasa Inggris. Nah, untuk membatasi supaya tidak semua, karena ada ratusan ribu jurnal yang terindeks ataupun yang sudah terakreditasi. Maka kita klik di sini supaya membatasinya. Oke, kita klik Arts and Humanities. Oke. Setelah itu, klik lagi All Subject Categorized. Kita jurusan apa? Kita ambil Language and Linguistic ya. I try to click this one. Language and Linguistic. Oke. Setelah semua sudah dibatasi. Ya, origins, countries, ini juga bisa kita batasi. Coba kita mau lihat ada Indonesia enggak ya? Sebentar, kita Indonesia. Kita berkunjung ke jurnal Ibu Pertiwi. Wait a minute. Oke, ada Indonesia. Kita klik. Oke. All types-nya kita ambil journals. Tahunnya kita ambil 2020 aja ya, the newest one, yang terbaru. Okay, we try to open below. Kita coba. Nah, ini dia. Oke, ini ada key 2 ya. Bisa lihat ya, ini key 2. Lihat, indeksnya ada 9. Dokumennya ada 75. Totalnya semuanya ini referensinya ada 3.000-an. Yang disitasi itu maksudnya dikutip. Oke, sekarang lihat. Nah, ada benderanya ya, mengidentifikasi bahwasannya itu adalah dari Indonesia. Oke, ada Indonesian Journal of Applied Linguistics, ada Studies in English Education. Jadi key 2 saja, key 1 tidak ada. Coba kita klik. Apa maksudnya key 2 mem? Key 2 ini dia seperti ranking. Nah, kalau dia ada key 1, key 2 sampai key 4 untuk yang indeks namanya
Kalau dia Q1 sampai Q4 itu indeksnya Scopus. Dalam arti kalau Q1 dia akreditasi A, Q2 B, Q3 C gitu ya, Q4 D. Nah, untuk pengurusan kalau biasanya seperti MEM dan dosen-dosen yang lain, itu dianjurkan ke Q1, Q2. Nah, sementara kalian ada Q3, Q4 bisa. Nah, tetapi itu tidak diharuskan, namun lebih baik sebab the quality of your writing academic research in this the parameter that your English writing can categorize is excellent is from this website or this ranking, journal ranking. Jadi kalau untuk parameter yang dikatakan jurnal kalian itu bagus, memang wajib terindeks di sini ataupun terpublikasi di sini. Gitu deh ya. Nah, ini Q2 bagus ya. Sekarang mau tengok, kita lihat sama-sama studies in English language and education. Coba kita lihat. Oke. Nah. Oke. Index journal. Oke. Endoscopy International Open Sekelas B Endoscopy Indonesian Therapist. Indeksnya, ini dari Universitas Syah Kuala. Oke, nampak ya, dipublikasi oleh Universitas Syah Kuala. Nah, begini dia. Bagi yang paham oke ya. Namun pada penulisan yang namanya nanti penulisan jurnal kalian untuk yang namanya nama universitas, harapan memang nggak usah diterjemahkan. Kalau kita Universitas Pendidikan Indonesia, tetap saja Universitas Pendidikan Indonesia. Kalau kita di Universitas Negeri Medan, tetap dibuat gitu. Jadi jangan diterjemahkan. Mengapa? Karena kalau seandainya ada orang luar negeri ataupun students from foreigner that have time to exchange students, ada pertukaran mahasiswa. Jadi pada saat dia mencari contohnya Prima University, it's very difficult for them to find out our institution. Tetapi kalau kita bikin Universitas Prima Indonesia, when they have arrived in Indonesia, they will ask some, for example, driver of angkot or Grab to fetch them to our university. It's very easy for our driver in Indonesia to fetch the students from abroad. Jadi sangat gampang nanti untuk bisa kata bilang mungkin ojol ataupun Grab untuk menemukan Universitas Pendidikan Indonesia. Tapi kalau kalian bikin bahasa Inggris, ya istilahnya bukan apa, tetapi sangat memudahkan mereka begitu ya. Dan ini sangat memang dianjurkan. Lanjut, ada ISSN-nya. Oke, ini nggak melihat bagaimana cara pembukaan websitenya. Oke, sekarang kita lanjut ke, nggak ada yang ketemukan ya. Coba kita buka ini, open access. Ada ini. What kinds of language this one? Nggak begitu jelas. Kita kembali lagi sebentar ya. Memang kembalikan lagi. Kita ambil yang jelas saja dulu. Kita ambil yang ini. Oke. Kita ambil yang Q2. Nah. Indeksnya 9 ya. Jurnal. Nah, nanti biasanya ada informasi begini, information. Kalian klik homepage. Ya, kalian klik homepage. Ini dari UPI. Nah, di sini akan di homepage there are some requirements that you have to understand how to submit your article. It means that
the article have the templates. Each article has the template ya. Setiap artikel mempunyai template masing-masing. It depends on the journal. Jadi itu tergantung di jurnal mana kalian publikasi. Jadi tidak sembarangan ya. Ada publication ethic, editorial theme, authors guidelines, focus and scope, index and reputation. Nah, there is fees. Coba kita klik fee-nya. How much we have to pay from this journal. I make it bigger. We try to open and read how much. Okay. Focus and scope. Fees. I click again. Fees. They have available for all the requirements here. ESN fees. To cover operation costs and decreasing financial support from the university, starting the additional with schedule price article. Processing charge. Tidak disebutnya kan ya. Mungkin kalian bisa berkontak nanti berkontak atau berkomunikasi dengan editorialnya. Oke, mungkin dari email. Nah, ini dia. Kita masuk ke nggak ada template sini ya. Kita cari template. Nah, perhatikan jika ini ada editorial teamnya. Kita lihat di editorial team tadi. Editorial team adalah mereka yang mempunyai sama kayak mengulas ya. Kalau kita mengulas. Ada dari UPI. Kebanyakan dari UPI ya. Dari Malang. Christine ini ada dari Singapura. Ada dari UK. Nah, ada manuscript edition. Editors itu dari UPI, dari UI, dari UPI, UI, UPI, Universitas Ahmad Dahlan Jogja ini. UPI. Layoutnya semua dari UPI. Nah, mungkin ini yang membuat masih Q2 ya. Oke. Karena tidak banyak yang melibatkan editor dari luar negeri yang sudah capable. Kita cari template-nya. Reviewers, arsip. Oke. Subscribe. Kita belum menemukan mana template-nya ya. Template. Home, about, login, register, arsip. Kita buka coba authors guidelines. Ini petunjuk untuk authors. Nah, ini dia. Jadi sebelum kalian memasukkan tulisan kalian, wajib ini kalian baca. Nah ini beberapa guideline yang wajib kalian ikuti atau bilangnya selain ikuti, lakukan. Jadi mengapa harus kalian lakukan? Kenapa sih setiap jurnal itu wajib ada template? Dan apakah kita wajib mengikuti template-nya? Wajib. Mengapa? Begini dia. Kalau jurnal itu sudah capable, jadi pasti dia sudah diburu dari beberapa penulis. Nah, kalau kalian tidak mengikuti template, bisa bayangkan, if you imagine that you are a reviewer, bisa nggak kalian bayangkan kalau kalian itu seorang reviewer, sudah? Maka tulisan itu mungkin akan ada ratusan yang masuk. Kalaulah tulisan itu ratusan masuk, apakah mungkin kalian baca satu-satu baru lihat? Tidak kan? Maka akan ada template ataupun panduan yang akan diberikan kepada kalian. Contoh mulai dari title,
abstrak, keywords, terus penulisannya, intinya, mulai dari introduction, sampai referensi, sampai tabel, sampai grafik. Itu dulu awalnya diperiksa. Nah, itu namanya mungkin administrasi ya, atau langkah pertama. Nah, kalau itu tidak kalian ikuti, otomatis tulisan kalian itu di-reject sama editor. Oke. Jadi itulah gunanya diikuti template. Harus ada template. Ya, harus. Jadi intinya, ini kan ada ini, poin 6. The main heading includes abstract. Harus ada abstract. Introduction-nya, metodenya, finding-nya, ada discussion-nya, ada conclusion, references. Authors are allowed to use subheading under the main heading if necessary, acknowledgement, and appendix. Jadi wajib ada abstract, introduction, metode, finding, discussion, conclusion. There's 5 points that you have to able in your journal. And referensi, ada referensi wajib ya. Nah, kalau mau menambahkan acknowledgement atau ucapan terima kasih boleh. Oke. Dan terakhir itu adalah appendix atau lampiran. Bisa disebutkan. Nah, lihat poin nomor 7. The title should be not more than 15 words. Nah, ini mungkin dia di author guidelines-nya ini hanya dibuatkan begini. Tetapi ada juga beberapa jurnal, dia langsung membuatkan template-nya. Lihat ini. Ini harus dibaca memang ya. Nah, lihat judulnya tidak boleh lebih dari 15 kata. Poin yang ke-7 kan. Di dalam kalimat. Dia ditaruh di tengah dan ukuran hurufnya 14. Gitu ya. Terus abstraknya itu wajib antara 200 sampai 250 kata. Gitu ya. Ya, kita baca. Lihat, untuk nulis abstrak bagaimana? Oke, lihat yang poin ke-8. Consists of background of the study, purpose of the paper, research methodology, main finding, result, and conclusion. Nah, itulah yang wajib yang ada di abstrak. Ya, itu dia. Nah, mulai yang ke-9 sampai yang ke sebawahnya, 19, itu wajib memang kalian lakukan. Jadi kalau kalian tidak mengindahkan beberapa peraturan ini, maka mereka akan merejectnya. Itu salah satu cara. Yang kedua, kalian bisa lihat jurnal yang sudah terbit. Nah, kita buka arsip. Ya, yang kedua, kalian bisa buka jurnal yang sudah terbit. Nah, kita klik the newest one ya, yang baru, yang volume 11 di atas. Apakah is it allowed to open or not? Oke, kita lihat ya. Nah, kita ambil I have to teach the English native speaker ideology among the English teacher. Oke, kita klik ini ya. Nah, ini dia. Ini harus kali ya, dibeli. Nggak bisa dibuka. Nggak bisa pula dibuka ya. Sebentar ya. Nah, beginilah tampilan abstrak yang ada di tulisan ini. Nah, kalian bisa lihat atau caranya bisa kalian contoh ya masterpiece-nya. Ini sangat membantu. Atau melihat jurnal yang sudah terbit di jurnal di sini, di UPI ini. Atau di mana jurnal yang kalian akan tuju, bisa kalian ambil satu masterpiece-nya sebagai contoh. Nah, itu dia untuk hari ini. Nah, biasanya kalau jurnal yang sudah, sebentar, ini buku tampilan sederhana. Tidak bisa dia, deh. Tidak bisa. Mungkin dibeli ya, wajib dibeli sebab ini lihat artikel template. Kita buka ya. Ada rupanya template-nya. Kita klik artikel template-nya. Harus akses katanya. Jadi wajib kalian ini ya, register nanti ya untuk mendapatkan template-nya. Oke. Ataupun panduannya. Lanjut. Nah, itu dia untuk hari ini. Satu lagi, kita klik lagi kembali. Kita kembali lagi ya. Maklum kita pakai handphone.
kita kembali lagi. Oke. Nah, ini dia Q2. Itu kalau kita batasi negaranya. Sekarang Mem nggak mau batasi negara. Mem mau semua origins and countries. Kita klik semua. Oke, sekarang kita lihat ada berapa jurnal. Ada 819 jurnal. Oke. Ini ada Q1. Kita lihat negaranya dari Inggris, Amerika, Inggris. Nah, ini kalian bisa lihat ya, negaranya untuk tempat publikasinya ada. Nah, ini dia. Ada Q1, banyak sekali Q1. Q1 di Indonesia hanya satu tadi ya, itu pun dari UPI. Oke, ini Q1, kita lanjut lagi. Masih Q1 kah? Iya, masih Q1. Dan ini dek, kalau kalian mengambil jurnalnya ini ada yang, wajib membayar pakai dolar. Lihat, Q1, kalau untuk yang publis di Indonesia mungkin bisa dinegosiasi untuk membayarannya dalam rupiah. Jadi Q1, itu dia. Masih yang namanya Q1. Banyak sekali Q1 ya. Nah, itu dia. Q1 masih yang semuanya. Nah, kita lihat lagi. Apakah ada? Nah, ini sudah ada Q2. Nanti akan berbeda warnanya ya. Q2 dengan Q1. Ini ibarat akreditasi dia mungkin yang B gitu dia. Ya. Dan semua jurnal yang sampai ratusan ini atau peribuan ini kita lihat lagi betul-betul sudah terakreditasi oleh Skimago. Mereka lah yang punya wewenang istilahnya. Parameternya jurnal itu tidak abal-abal. Sebab begini di luar negeri sana, karena ini sudah menjadi satu center untuk menulis di jurnal internasional. Jadi mereka itu ada yang pakai jurnal abal-abal. Yang penting masuk gitu aja. Oke, ini dia ya. Nah, ini masih Q2. Kita jelajahi lagi. Bentar ya, ada mau kasih tahu. Kalau misalnya Q2 kita lanjut aja ya. Q2. Nah, ini sudah Q3. Oke. Q3, masih Q3. Kita buka lagi, masih Q3. Q3 banyak ya Q3 ya. Ini Q4. Ini Q4. Nah, ini Q4. Sebentar ya. Q4. Nah, ini dia. Ini yang tidak pakai Q lagi. Meskipun dia tidak pakai Q berapa lagi, ataupun Q apa selanjutnya, tetapi mereka memang sudah terakreditasi ya. Jadi ini sangat membantu kalian untuk yang namanya mencari referensi. Memang beberapa jurnal yang mereka berikan ini wajib kalian membayarnya. Hanya saja saran you may try from the abstract. You may start from the abstract. Bisa lihat dari abstraknya duluan sehingga membantu kalian untuk menulis. Oke. Itu dia hari ini Skimago Jurnal. Minggu depan kita akan membahas bagaimana cara membuka jurnal yang gratis, Elsevier ataupun Springer. Oke, sampai ketemu minggu depan, sampai ketemu di hari yang sama, waktu yang sama, dan juga sesuai roster maksud Mem ya. Harapan Mem tetap jaga prokes,
tetap dilindungi Tuhan, dan tetap jaga imunitas. Selamat pagi buat kita semua.